Metode geomagnet dalam geofisika eksplorasi. Kita lihat ini secara sederhana, kita bisa melakukan sebuah percobaan. Kita ambil magnetite, batu magnetite ini dan batu pasir. Kemudian kita dekatkan dengan kompas. Maka batu magnetite ini akan direspon oleh kompas, sedangkan batu pasir ini akan sedikitlah responnya, atau lebih gampang disebut dicuekin sama kompas. Kompasnya tidak bereaksi. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa ada perbedaan respon kompas terhadap dua jenis litologi, dua jenis batuan. Jadi kompas yang mendeteksi atau merespon medan magnet itu merespon dua jenis batuan yang berbeda. Metode geomagnet di dalam ilmu geofisika memiliki properti fisik berupa suseptibilitas. Aplikasi utamanya hampir sama dengan gravitasi. Di eksplorasi hidrokarbon bisa, eksplorasi panas bumi bisa. Lebih cenderung kepada studi geologi regional ya. Tapi yang paling sering dilakukan adalah yang paling primer nih, paling sering digunakan di eksplorasi mineral deposit atau eksplorasi mineral biji ya, yang terkait dengan daerah-daerah mineralisasi. Bisa juga untuk aplikasi di menemukan, mencari, mendeteksi, menginvestigasi objek-objek metalik yang terpendam, baik buatan manusia terkini ataupun yang dahulu kala. Jadi objek-objek terpendam manusia terkini, objek-objek terpendam masa kini, ataupun yang di dahulu kala ya, yang masuk di arkeogeofisik, jadi benda-benda purba kala. Ini macam-macam medan magnet bentuknya. Ada yang dari kawat yang dialiri arus, kemudian kawat melingkar dialiri arus, kemudian kawat kumparan yang dialiri arus, dan ini adalah bentuk batang, magnet batang, dan ini adalah bentuk magnet bumi. Jadi ini kita bisa lihat bahwa sesungguhnya kalau dari sini, dari menggunakan hukum Biot-Savart ya, bahwa kalau ada arus, ada muatan yang mengalir, akan terjadi medan magnet. Jadi arahnya seperti tangan kanan. Bisa juga nanti kawan-kawan cari di hukum Lorentz ya, gaya Lorentz ya. Kalau ada muatan yang mengalir di muatan yang bergerak di medan magnet, akan ada gaya. Jadi ada kaitannya antara medan magnet dan muatan yang bergerak. Ini contoh medan magnet batang tadi, seperti kita lihat memiliki medan magnet yang keluar dari arah bagian positif, kemudian masuk di bagian negatif. Ini kalau kita asumsikan bumi digambarkan sebagai medan magnet batang, maka di bagian utara ini medannya masuk ya, bagian selatan medannya keluar. Jadi bumi ini bisa kita asumsikan juga sebagai magnet batang. Sekarang kita lihat kalau ini kumparan yang dialiri oleh arus dengan medan magnet yang masuk di bagian atas atau utara, kemudian keluar di bagian selatan ya. Ini bisa kita lihat kalau bumi kita asumsikan juga seperti kumparan yang dialiri arus ya, seperti inilah bentuknya. Jadi kita bisa melihat bahwa bumi itu bisa digambarkan sebagai magnet batang atau sebagai magnet kumparan yang dialiri oleh arus ya. Ini bentuk medan magnet bumi. Di bagian utara menghujam atau masuk, di bagian selatan mendongak atau keluar ya. Kemudian di bagian ekuator dia sejajar dengan permukaan atau rata dengan permukaan. Jadi ini adalah ekuator magnet. Di bagian ekuator magnet. Kemudian ini adalah sumbu utara, kutub utara, medan magnetnya masuk. Kemudian medan magnet ini akan memiliki sudut terhadap permukaan bumi dan semakin datar di daerah ekuator. Jadi ini sudut yang dibentuk antara permukaan bumi dan arah medan magnet ini kita sebut inklinasi. Inklinasi di daerah bagian ini adalah bagian utara, dengan ini adalah bagian selatan. Di selatan dia akan keluar dari permukaan bumi atau mendongak. Nah ini kutub utara,
kutub utara magnetik. Kita lihat ya, kita bedah bumi dari kutub utara magnetik sampai kutub selatan. Di kutub utara ini medan magnetnya masuk ya, tegak, kemudian semakin menuju ke ekuator semakin memiliki sudut ya. Jadi ini sudutnya 90 derajat terhadap permukaan bumi. Ini semakin mungkin ini 60, ini 45, ini 30, ini 0. Jadi nilainya semakin mengecil ke arah ekuator magnetik. Di ekuator magnetik ini tidak membentuk sudut, makanya kita sebut inklinasi 0. Jadi inklinasi itu adalah sudut yang dibentuk antara arah medan magnet dengan permukaan bumi. Kalau di bagian selatan itu arah medan magnetnya sudah keluar, itu kita sebut sebagai inklinasi negatif. Jadi inklinasi itu perbedaan arah medan magnet, arah vektor ya, terhadap permukaan. Jadi semakin ke selatan inklinasinya semakin negatif, semakin besar. Ini 90 minus, ini 90 plus, ini 0. Seperti itu ya. Jadi Indonesia itu berkisar di sini, adanya di sini Indonesia. Di inklinasi negatif tapi agak rendah. Jadi kalau suatu benda diletakkan di suatu tempat yang memiliki medan magnet luar, maka dia akan menghasilkan intensitas magnetik. Nah, intensitas magnetik ini akan berbanding lurus dengan nilai medan magnet penginduksi, itu nilai magnet luar, tergantung pada suseptibilitas materialnya. Jadi kalau materialnya suseptibilitasnya besar, maka dia intensitas magnetiknya pun akan besar. Kalau suseptibilitasnya 0 ya intensitas magnetiknya akan 0 gitu. Jadi suseptibilitas adalah kemampuan suatu benda atau material untuk terinduksi oleh magnet luar. Jadi dia jadi magnet. Ini contoh kalau kita punya bumi ya, ini bawah permukaan, terus ada medan magnet luar, medan magnet regional, medan magnet utama lah, medan penginduksi. Kemudian kita punya benda yang memiliki nilai suseptibilitas tertentu, jadi dia bisa diinduksi sehingga dia akan menjadi magnet. Jadi kalau dia sudah jadi terinduksi, dia jadi magnet, maka dia akan menghasilkan medan magnet sendiri, medan magnet lokalnya sendiri. Nah, medan magnet lokalnya sendiri punya arah yang seperti ini ya. Jadi medan magnetnya ini akan keluar sampai ke permukaan bumi. Nah, inilah medan magnet lokal. Jadi arahnya ada yang berlawanan seperti ini berlawanan nih. Ada yang searah ya, ada yang searah nih kalau di sini. Berarti di sini pasti nilainya positif nih, karena masuk positif, di sini negatif ya, karena keluar. Kita lihat ini, jadi gaya medan-medan ini akan saling menjumlahkan ya. Nah ini, jadi ini medan magnet utama tadi, ini medan magnet lokal yang ditimbulkan oleh anomali tadi. Kemudian ini adalah resultan atau hasil penjumlahan dari medan magnet regional dan medan magnet anomali. Jadi kalau dia arahnya ke atas nih kan, menjauhi permukaan bumi, dia negatif, tapi ini karena hampir mendekati 0 ya, dekat 0. Kemudian ini dia membesar ya, membesar nilai negatifnya. Kemudian di sini mulai mengecil lagi nilai negatifnya. Kemudian di sini medannya berubah menjadi masuk ke dalam bumi, dia langsung jadi positif. Ini juga masuk nih, jadi nilainya positif. Jadi ini kita bisa lihat ya. Tadi kalau medan magnet induksinya ini begini, berarti arah induksinya itu kan selalu ke utara ya. Ini utara nih, ini utara, ini selatan. Jadi ini utara, ini selatan ya. Jadi kalau kita lihat dari medan magnet penginduksinya ini menunjukkan bagian utara. Jadi bagian utara nilainya negatif, bagian selatan nilainya positif untuk inklinasi yang positif. Jadi inklinasi positif akan menghasilkan nilai negatif di bagian utara dan negatif di utara dan positif di selatan. Ini contohnya. Jadi kalau kita punya benda seperti ini, hasil medan magnetnya seperti ini, yang biru dongker, bisa kita pastikan ini bagian utara, ini selatan. Berarti inklinasi dari medan penginduksi adalah inklinasi
positif ya, inklinasinya positif. Ini contoh dari model beberapa daerah. Ini kalau di daerah ekuator nilainya akan negatif, jadi akan negatif tinggi ya, akan didahului oleh edge atau tepi yang positif. Jadi dari selatan ke utara itu dia simetris ya, simetris bentuknya, positif sedikit kemudian negatif banyak, positif lagi, jadi dia simetris. Jadi nilai positif yang kecil simetris mengapit nilai negatif. Kalau untuk di lintang inklinasi 27, positif 27, seperti kita ketahui di bagian utaranya pasti negatif, di selatan pasti positif, jadi nilainya sudah dipol ya. Kalau di kutub utara magnetik dia akan simetris lagi seperti gravitasi nilainya. Jadi kita lihat ini nilai simetris ada di ekuator dan kutub utara. Cuma kutub utara magnetik ini bentuknya seperti monopol, seperti gravitasi. Jadi orang akan lebih cenderung seneng kalau data yang di kutub utara ini. Nah, jadi benda yang sama tetapi di inklinasi atau lintang magnet yang berbeda. Mengapa memilih geomagnet? Ada alasannya. Pertama, kalau untuk studi regional biasanya batuan-batuan beku, batuan-batuan basement gitu ya. Batuan basement itu terdiri dari batuan beku atau batuan metamorf itu memiliki properti magnetik yang lebih besar, suseptibilitas yang lebih besar. Jadi dia bisa dipisahkan antara batuan dasar dan batuan sedimen. Juga misalnya material lapukan pasti akan memiliki nilai kemagnetan yang kecil karena materialnya material lapuk semua. Jadi material-material yang sudah mengandung silika yang banyak ya. Jadi kalau silikanya besar, silikanya banyak, pasti magnetnya kecil. Kemudian objek-objek buatan manusia, besi dan baja, apapun lah mengandung mineral unsur besi itu gampang terdeteksi, baik pada zaman dahulu buatannya atau zaman sekarang. Kemudian ini yang paling sering adalah untuk eksplorasi ore deposit ya, mineral biji. Nah, mineral biji ini biasanya bersifat magnetik atau dia berasosiasi kuat dengan mineral-mineral magnetik. Ini kisaran suseptibilitas magnetik dari beberapa batuan, yaitu batuan sedimen ini memiliki kisaran suseptibilitas paling rendah. Jadi batuan sedimen itu biasanya suseptibilitasnya kecil. Kemudian yang menengah adalah batuan metamorfik dan batuan beku asam. Jadi ini kisaran yang paling menengah. Kemudian untuk suseptibilitas paling tinggi itu ada di batuan beku yang basah atau ultra basah. Jadi bisa kita lihat nilai K-nya kan semakin tinggi di sini. Ya bisa kita lihat karena ultra basah itu mengandung mineral yang kalau dari seri Bowen berarti dia mineral Fe sama Mg-nya tinggi ya. Unsur Fe dan Mg-nya tinggi. Ini secara umum kemagnetan batuan ada 4, diamagnetik, paramagnetik, ferromagnetik dan ferimagnetik. Diamagnetik itu biasanya suseptibilitasnya negatif, jadi dia intinya dia tidak mudah menjadi magnet. Kalau kita ambil contohnya air atau garam gitu, kalau kita dekatkan dengan medan magnet dia nggak akan menjadi magnet gitu. Jadi dia cuek aja terhadap medan pengimbasnya. Nah, contohnya adalah marmer, grafit, bismut, garam, kuarsa ya, gipsum. Jadi semuanya tidak memiliki nilai magnet induksi yang besar. Kemudian paramagnetik ini lebih besar sedikit dibandingkan dengan diamagnetik. Kalau diamagnetik kan tidak menjadi magnet, kalau paramagnetik ini dia menjadi magnet, cuma tanggung gitu, nggak besar banget karena nilai K-nya positif, lebih besar dari 1. Jadi contoh batuannya granit ya,
granit. Di dalamnya ada misalnya ada mineral biotit, piroksin, olivin. Jadi nggak kuat-kuat banget lah paramagnetik ini. Batuan biasanya batuan-batuan intrusi tapi asam biasanya. Kalau ferromagnetik biasanya itu gampang menjadi magnet. Dia terikat dengan unsur besi yang cukup banyak ya. Jadi biasanya daerah mineralisasi ya, ada biji misal ferromangan, ferronikel, nah itu, atau hematit mah udah very magnetic ya. Jadi suseptibilitasnya besar dan dia lebih banyak mengandung unsur Fe ya. Kalau very magnetic, nah ini yang sangat besar sekali. Jadi contohnya adalah hematit dan magnetit ya. Dia sangat gampang sekali menjadi magnet atau memang sudah menjadi magnet gitu. Jadi ciri-cirinya adalah kalau kita berada di daerah batuan very magnetic, itu kompas kita akan terdiorientasi, akan terganggu, dia akan kacau ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, maju, mundur, atas, bawah. Jadi tiap pindah lagi arah kompasnya. Jadi kompas kita terdisorientasi aja, nggak bisa lagi nunjuk utara selatan. Nah ini udah kita bisa bilang itu daerah very magnetic. Biasanya di daerah magnetite ini atau daerah hematite ya. Pengukuran geomagnet sendiri ada 3 matra: darat, udara, dan laut. Di darat biasanya target anomalinya itu dangkal, terus pengukuran intervalnya rapat atau dekat. Kalau pengukuran airborne biasanya anomali regional dan instrumennya menggunakan pesawat terbang atau drone. Kalau di laut ya hampir sama dengan darat, cuma alatnya khusus ya. Tarik ininya juga, yang bawahnya juga perahu, di khusus, nggak kaki. Pengolahan data geomagnet itu cukup sederhana ya. Jadi dari data diakuisisi, kemudian perekaman posisi, kita cuma melakukan koreksi diurnal dan koreksi IGRF sehingga kita mendapatkan magnetic intensitasnya. Dari ini nanti baru kita bisa transformasi ke kutub atau ekuator, atau kita kontinuasi berbagai macam. Koreksi harian atau diurnal ini karena adanya pengaruh matahari ya, intinya matahari sebenarnya yang mempengaruhi medan magnet bumi. Kemudian bentuknya seperti sinusoidal, jadi siklus ya. Jadi dari pagi sampai siang itu, sampai sore itu medan magnet di satu titik itu berubah-ubah ya, bisa karena adanya arah sirkulasi listrik dalam ionosfer, atau ionisasi pada ionosfer, atau ionisasi adanya elektron yang dari matahari terlempar masuk ke dalam medan magnet bumi. Nah, nilainya rata-rata 10 sampai 30 gamma atau 10 sampai 30 nanotesla. Kemudian kita koreksi kedua adalah koreksi IGRF, International Geographic Reference Field ya. Jadi medan magnet regional. Biasanya medan magnet regional ini perubahannya sangat kecil ya, dalam waktu yang sangat panjang, 5 tahunan biasanya direvisi nilainya. Jadi nanti kalau kita survei di mana, kita harus catat tanggal berapa, tahun berapa nanti, biar untuk koreksi IGRF-nya. Kemudian ada koreksi topografi. Tetapi kalau kita lihat ini di daerah kutub itu sekitar 0,03 nanotesla per meter. Sedangkan di ekuator itu setengahnya. Jadi ini sangat kecil ya. Jadi perubahan 100 meter itu menghasilkan 3 nanotesla atau 3 gamma kalau di daerah kutub. Kalau daerah ekuator ya Indonesia ini berarti sekitar 0,17 lah. Berarti kalau 100 meter berarti sekitar 1,7 nanotesla kalau 100 meter. Karena nilainya kecil maka dapat diabaikan. Reduce to pole yang paling populer yaitu apabila kita punya data. Jadi reduce to pole ini merupakan proses matematis, transformasi nilai. Jadi kalau kita punya anomali magnet,
di inklinasi 0 kita akan mendapatkan nilai dipol ya, dua kutub atau dua nilai, dua jenis nilai positif dan negatif. Nah, apabila kita transformasi ke kutub ini di inklinasi 90, maka kita akan mendapatkan nilai monopol seperti nilai gravitasi. Makanya orang lebih senang melihat anomali magnet itu di reduced to pole atau RTP singkatannya. Tapi kalau ada yang iseng di RTE bisa. Jadi selera masing-masing lah. Tapi ini yang paling populer biasanya reduced to pole. Nah, interpretasi magnet itu karena magnet bersifatnya dipol atau dua kutub, interpretasi hasil anomali itu relatif lebih sulit dibanding gravitasi. Gravitasi monopol dengan magnet dipol ya. Kemudian ini membutuhkan proses matematis yang tepat untuk melihat target interpretasi, seperti pemisahan regional dan residual, itu anomali residual dan regional. Kemudian pemisahan transformasi ke kutub, reduce to pole, atau transformasi ke ekuator, reduce ekuator. Kemudian juga ada metode derivatif atau mencari gradien dari nilai anomali magnet. Kemudian ini juga masih gradien, cuma secara keseluruhan gradien total vertikal dan horizontal analitik signal. Biasanya ini untuk melihat anomalinya di mana-mana ada anomali positif atau anomali negatif nilainya. Jadi K positif atau K negatif bisa dilihat di sini. Kalau ini adalah anomali, jadi semacam body anomalinya di mana, bentuk body anomalinya. Ini lebih ke arah untuk melihat struktur regional ataupun struktur lokal. Jadi kalau kita mau lihat struktur regional, kita upward, jadi seolah-olah di smoothing. Kalau kita mau lihat struktur lokal atau anomali-anomali lokal, kita lihat di downwardnya. Jadi high frekuensi, ini low frekuensi. Interpretasi magnet sendiri itu mempunyai patternnya, jadi ada semacam panduannya. Ini bisa kita lihat di sini. Kalau kita punya segmen atau profil lintasan magnetik, kalau kita memiliki karakter nilai magnetik yang tenang, tidak eratik gitu ya, tidak banyak muncul anomali-anomali, berarti batuan di daerah tersebut batuannya bersuseptibilitas rendah, tersebar berada di dekat permukaan. Jadi dari permukaan biasanya ini daerah batuan sedimen, biasanya batuan-batuan sedimen di daerah cekungan ya, cekungan minyak bumi misalnya. Kemudian kalau anomalinya bersifat eratik, frekuensi tingginya sering terlihat seperti banyak noise, biasanya batuannya itu memiliki suseptibilitas tinggi dan berada di dekat permukaan. Jadi biasanya di daerah-daerah mineralisasi ini. Kemudian kalau dari anomali, kalau kita lihat dia memiliki panjang gelombang yang pendek, berarti anomalinya dekat permukaan. Kalau panjang gelombang yang panjang, berarti dia anomalinya di dalam, jadi anomali yang sangat dalam dan biasanya menghampar luas gitu ya. Amplitudo anomali sendiri mengindikasikan dari intensitas magnetisasi. Jadi kalau amplitude atau nilainya tinggi, ya berarti di situ intensitas magnetnya tinggi ya. Itu nanti bisa kita lihat, bisa kita hubungkan dengan suseptibilitas tinggi, karena intensitas itu I itu akan tinggi kalau K-nya tinggi ya gitu. I sama dengan K dikali H. Jadi kalau I-nya tinggi ya K-nya tinggi gitu, gara-gara K-nya tinggi. Kalau profil atau lintasan, bentuk dan struktur anomali ini tadi kita lihat ya. Kalau magnetisasi terimbas itu tadi, atau nilai magnetik imbasan negatif di utara dan positif di selatan, itu berarti dia daerah utara magnetik, jadi inklinasi positif. Tapi kalau dia positif di utara, negatif di selatan, berarti dia di inklinasi negatif. Seperti di Indonesia ini banyak nih inklinasi negatif nih rata-rata, berarti anomalinya di utara dia akan positif. Nah,
Kalau ada pola di luar tersebut, berarti ada magnetisasi atau magnet remanen yang sangat besar, sangat signifikan. Nah, ini yang saya bilang tadi seperti di daerah hematit atau daerah magnetite. Jadi daerah-daerah ferrimagnetik tuh begini nih. Jadi dia mempunyai sifat magnetik remanen yang tinggi gitu. Jadi mengganggu medan magnet luar malah gitu. Kemudian kalau kita punya profil dan profil lintasan dan peta gradien nilai magnetik itu untuk jadi kalau kita mencari gradien magnetik tadi kita melihat adanya kontras suseptibilitas. Biasanya kontras suseptibilitas ini tepi anomali atau struktur ya. Ini bisa kita lihat seperti itu. Biasanya bentuknya kelurusan-kelurusan kalau struktur. Kalau dia melingkar itu seperti melingkar ya, mungkin circular feature, berarti daerahnya daerah vulkanik gitu. Atau sesuatu yang daerah mineralisasi, kita nggak tahu, tergantung geologinya, diskusi dengan orang geologi. Terus dari peta, kalau anomali bersifat linear mungkin kita itu berada pada daerah strike atau jurus fitur magnetik. Jadi kalau kita pada tepat sejajar dengan strike magnetiknya ya akan rata-rata aja tadi. Jadi antara rata-rata aja atau karena kita berada di daerah suseptibilitas yang kecil ya. Tapi ini bersifatnya linear, bisa saja amplitudenya tinggi tapi dia linear, berarti kita ada di strike. Kemudian kalau terjadi di dislokasi kontur berarti ada lateral offset, biasanya lateral offset. Jadi tiba-tiba kontur magnet itu berubah, berarti ada sebuah fault set gitu yang memisahkan mereka. Kalau interval konturnya meluas atau melebar ya berarti ada down throw atau normal fault ya yang terjadi di situ. Ini contoh dua kontur magnetik di daerah yang sama, yang satu dengan titik ukur yang intervalnya sekitar 300 meter 400 meter antar titik ukur. Kemudian ini menggunakan lintasan. Jadi ini lintasan, titik ukurnya sekitar 20 meter antar titik ukur. Ini titik ukurnya 20 meter antar titik. Ini antar titiknya 300 meter sampai 400 meter. Bisa kita lihat masih ada pola yang cukup yang sama jelas ya di sini ya. Pola kelurusan yang sama jelas. Tapi sudah mulai banyak berbeda nih. Sudah mulai banyak berbeda di sini nih. Kelurusan yang arah cenderung northeast southwest, ini northwest southeastnya cenderung berbeda ya. Ini juga nih ada kelurusan di sini tidak tergambar. Ini seperti ada setengah circular ya, circular feature. Nah, kalau saja diketahui bahwa inklinasi di daerah ini adalah positif, inklinasi positif, maka bisa kita pastikan bahwa satu benda anomali itu akan bagian utaranya akan nilainya negatif, di bagian selatannya positif. Jadi ini ada satu anomali, ini satu tubuh anomali, ini satu tubuh anomali, ini satu tubuh anomali, ini juga satu tubuh anomali, satu anomali. Jadi kita bisa lihat pasangan positif dan negatifnya. Di utara dia negatif, di selatan dia positif. Berarti ini kita lihat lebih jelas. Jadi di utara dia negatif, di selatan dia positif. Nah ini kalau kita tahu bahwa kita surveinya di daerah inklinasi positif, ini sudah jelas ini ada anomali nih. Ada anomali. Ini juga anomali nih. Jadi kita bisa dapat indikasi. Nah ini kalau yang tidak mengikuti pola positif negatifnya di utara selatan, ini ada sesuatu ini sesuatu, jadi semacam magnet remanen. Nah, apa yang lurus begini yang mendistorsi arah utara selatan, sama ini juga ya. Jadi kawan-kawan bisa mulai dapat petunjuk nih, ada remanen magnet nih di sini nih, ada remanen magnet. Ini juga nih magnetnya cukup kecil ya di sini ya, kecil.
Ini negatif, ini positif, tapi di sini positif semua. Berarti ada sesuatu nih, entah apa ini, kita nggak ngerti. Tapi yang pasti ini adalah magnet-magnet sisa ini, di luar kewajaran. Harusnya kan berpasang-pasangan seperti ini, berpasang-pasangan. Jadi magnetnya berpasangan antara negatif dan positif kalau kita lihat seperti itu ya. Ini adalah teknik pemisahan yang sama seperti graviti. Jadi kalau kita punya nilai magnetik, hasil observasi, kemudian ini adalah tren regionalnya, kita pisahkan, maka ini adalah nilai residualnya. Ini setelah dikoreksi ya. Nah, ini adalah contoh nilai magnetik. Jadi nilai magnetik itu yang bulat-bulat. Nah, ini yang bulat-bulat nih. Ini hasil observasi, nilai hasil observasi magnetik. Observasi magnetik. Kalau ini adalah yang plus-plus, ini hasil observasi gravitasi. Jadi kita ada nilai gravitasi, ada nilai magnetik. Biasanya memang gravitasi dan magnetik ini suka disandingkan ya, tapi tidak dalam pelaminan, tapi dalam modeling saja. Jadi kalau modelnya adalah berupa garis-garis ini. Kalau garis-garis ini berhimpit dengan data, berarti modelnya sudah cukup fit atau cukup bagus. Ini bisa kita lihat modelnya seperti ini ya. Sekian penjelasan singkat dari saya, semoga dapat memuaskan dahaga keingintahuan tentang geomagnet ya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Jadi memang geomagnet ini cukup rumit ya, tapi kita jangan menyerah. Seperti kata Mbah Telford ya, memang dibutuhkan rasa seni atau inilah perasaan halus lah untuk geomagnet ini. Kita jumpa lagi nanti di session yang lain.